Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada murid-murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus selalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi, berkah dalam. Dalam bacaan pertama dikatakan, sebab emas diuji dalam api, tetapi orang yang dikasihi Tuhan diuji dalam kancah penghinaan. Orang yang melayani dan mengabdi Tuhan, saudara-saudari, akan dikasihi Tuhan. Tetapi orang yang dikasihi Tuhan harus bersabar atau tabah hati, karena pasti akan mendapat ujian, seperti emas diuji dalam api, yang kian memurnikan jati diri. Memang kita menemukan realita bahwa tidak sedikit dari mereka yang sudah sedemikian total untuk melayani, pada akhirnya nampak seperti terlupakan. Karena yang diingat orang adalah mereka yang viral dan terkenal karena kekuasaan, bukan karena kasih pelayanan. Karena situasi zaman, kita seperti kehilangan roh pelayanan. Kita kekurangan makna tentang indahnya pelayanan. Kalau bisa dilayani, mengapa kita harus melayani? Itulah pertanyaan yang sering terjadi. Karena kerap kita sering mendapatkan penghinaan daripada penghargaan. Pelayanan sering tidak dihargai, padahal tidak sepeser pun yang kita dapatkan. Kecenderungan yang kerap terjadi adalah, apa yang bisa saya dapatkan? Bukannya berjuang untuk semangat, apa yang bisa saya berikan? Karena itu Yesus mengingatkan bahwa untuk mulia pun, dia harus mengalami penderitaan dalam totalitas pelayanan. Saya senang masih banyak orang Katolik yang menghidupi indahnya nilai melayani tanpa perhitungan untung rugi. Mari kita tunjukkan kualitas iman kita dengan sejauh mana semangat pelayanan kita. Semoga Tuhan memberkati saudari dan saudara.